Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim Mushola Al-Furqan, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang disebutkan di dalam hadis Nabi, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu tariqan ilal jannah. Itu siapa saja yang menempuh jalan ilmu kemudian melazimkannya, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk dimudahkan titian jalan yang lurus yang menyampaikan kita semuanya menuju surga. Allahumma amin. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini meneruskan kitab yang dulu. Sekarang judul babnya adalah Abwabul Mizan, yaitu bab yang menjelaskan terkait masalah mizan. Mizan berarti timbangan ya. Bab yang menjelaskan tentang mizan. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 48 surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya berarti surat 21 ayatnya ayat 48. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadhamul mawazinal qista yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a." Al-Anbiya 47. Kami Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-mawazin, yaitu timbangan, al-qista dengan adil atau dengan lurus, yaumil qiyamati yaitu pada hari kiamat, wala tudlamu maka sekali-kali tidak akan dirugikan atau tidak dizalimi, yaitu nafsun tiap-tiap jiwa, syai'an kepada suatu apapun. Artinya semua kelak apa yang diperbuat manusia di dalam kehidupan dunia hari ini, sekecil apapun itu, entah itu kebaikan ataupun keburukan, pasti kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasannya. Dan kalau seandainya kemudian terkait masalah mizan, ini adalah bentuk keimanan dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini mizan itu pasti akan terjadi. Artinya ini merupakan bagian keimanan dari suatu yang gaib, yaitu keimanan kepada Allah terkait masalah penimbangan amalan manusia. Nanti kemudian disebutkan apa saja yang ditimbang. Lantas Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Qari'ah, surat yang biasa dibaca oleh imam-imam. Ayatnya ayat 6 sampai dengan ayat 9. Surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah." Maka adapun siapa saja sakulat yang berat amalan kebaikannya, yaitu mawazinuhu timbangan amal kebaikannya, bahwa maka dia finisyatin yaitu di dalam kehidupan radiyah yang puas. Sebagaimana kita pahamilah bahwa kelak tatkala kemudian Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan soleh kita dan ternyata kebaikan itu lebih berat, maka Allah beri ganti dari kehidupan yang lebih baik dibandingkan kehidupan dunia, yaitu dengan kehidupan radiyah, kehidupan yang puas, kehidupan di dalam surga yang abadi penuh dengan segala kenikmatan. Nanti akan dilihat penjelasan dari ayat ini.
Wa amma man khafat mawazinu, maka adapun siapa saja yang ringan mawazinuhu, yaitu timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kan sering dibaca oleh imam-imam di sholat-sholat terkait masalah itu untuk mengingatkan kita kembali, kalau ternyata segala apa saja yang diperbuat manusia pasti akan mendapatkan atau menuai hasilnya. Lantas qala al-ulama'u, sekarang berkata ulama berkata, fa'idha inqadha al-hisab, maka apabila hisab itu selesai, berarti hari penimbangan amal itu adalah hari tatkala manusia setelah dihisab. Dihisab maksudnya dihitung. Ini belum dibahas di kitab ini ya, kalau dibahasnya nanti setelah ini. Tapi sebetulnya hisab terlebih dahulu, nanti kemudian barulah kemudian ditimbang. Dan kita tahu kalau seandainya kemudian terkait masalah hisab, banyak sekali. Yang namanya dihisab adalah dihitung. Segala amal perbuatan manusia, baik yang kecil ataupun yang besar, dimintai pertanggungjawaban. Contoh soal dalam konteks hadis Nabi yang terkenal. Itu kata Rasulullah dari Ibnu Abbas, kata Rasulullah, awwalu may yuhassibu, yang mula-mula nanti akan dihisab, akan ditanya kita semuanya. Kelak pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan kesehatan, untuk apakah kemudian kita gunakan. Ngesuk sing mula-mula ditakoni di antaranya kalau dalam konteks hadis, sehatnya sampean kita semuanya digunakan bung apa? Dihitung. Kira-kira dewek sehatnya kan di lebih banyak dalam konteks amal soleh apa lebih banyak yang tidak? Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena seperti ini kadang-kadang manusia itu kadang-kadang, kalau menurut Ibnu Abbas, as-sihatu, yang namanya sehat itu kerajaan yang tersembunyi. Sing jenengane sehat adalah kerajaan yang tersembunyi. Artinya yang dimaksud kerajaan tersembunyi di sini maksudnya sehat itu adalah sesuatu nikmat yang tinggi sehingga diumpamakan sebagai kerajaan. Karena kalau suatu saat kemudian kita sehatnya itu kemudian hilang, maka seakan-akan raja kita, artinya kita sudah tidak lagi menjadi raja bagi anggota tubuh kita. Awake simone bisa melaku, jadi bisa melaku. Tangannya maunya bisa diubahna, orang bisa diubahna. Ini terkadang, kalau menurut Ibnu Abbas, yang namanya sakit 3 hari, sakit sebulan bisa menghilangkan nikmat, yaitu kesehatan sepanjang hidup. Kadang-kadang itu ya, usianya 70 tahun, lantas oleh Allah diberi cobaan di akhir usianya, dia jatuh sakit hanya terbilang 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Tapi sakit yang 3 bulan itu lantas kemudian menjadi alasan seakan-akan kesehatan sepanjang hidup, seakan-akan nikmatnya hilang, sehingga dia banyak mengadu, banyak tidak terima terhadap keputusan Allah. Karena yang seperti itu ya, meriang sebulan mulai turun-turun, padahal dia kayak kelalaian sehat sepanjang hidup. Ya, ini nanti disinggung ya terkait masalah hisab. Nanti itu terkait masalah hisab nanti akan lebih terperinci terhadap pembahasan itu apa saja jenis yang dihisab. Ini kan membicaranya pada konteks yaitu di mizan. Fa'idha inqadha al-hisabu, maka apabila telah selesai hisab, hisabnya itu telah selesai, karena ba'dal waznil a'mali, setelah itu maka adalah penimbangan amalan. Berarti setelah hisab, lantas kemudian manusia masuk kepada bab atau kepada harus yang dihadapi oleh manusia hidup, diantaranya penimbangan amalan. Coba jangan bayangkan saja, yang namanya hidup di dalam kehidupan dunia, hidupnya sebentar, tanggung jawabnya apa? Uripe 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tapi nanti setelah mati kita menghadapi yang namanya sakaratul maut, ya berat. Begitu nanti kemudian sakaratul maut meninggal, nanti menunggu sampai hari kiamat.
Nanti begitu menunggu sampai hari kiamat, kita dibangkitkan dalam keadaan sesuai dengan amalannya dulu tatkala kemudian terakhir dia hidup. Kemudian digiring menuju padang mahsyar, berkumpul sampai 50.000 tahun. Lantas begitu berkumpul sampai yaitu makan waktu 50.000 tahun, nanti kemudian dihisap. Begitu dihisap, ada yang makan waktu 1.000 tahun, ada yang makan waktu 100.000 tahun, sesuai dengan hisapnya masing-masing. Kecuali orang yang dihisap dengan mudah. Setelah itu kemudian masuk di yaumul mizan. Coba bayangkan perjalanan manusia setelah mati siato. Ning perjalanan manusia nang dunia cedak. Ning akeh banyak sekali manusia yang lupa, tidak pernah memikirkan hal berkaitan dengan masalah itu. Sampean kalau suatu saat lagi menang nang omah, kira-kira menggali apa? Iya, jangan apa itu ya. Aduh, direct seolah-olah menggali kayak gitu ya. Aduh, bayar sekolah, begini, ini ya, mikir gitu ya. Aduh, jangan. Iya ya, nah dipikir-pikir kayak kok kepriwe kok ya. Ini kalau dalam hadis di kitab yang lain. Kalau di kitab yang lain, amalan yang mudah, tapi nanti memberatkan timbangan kelak di hari kiamat. Amalan enteng, tapi menjadikan manusia berat timbangannya di hari kiamat. Di antaranya adalah ucapan Alhamdulillah, Subhanallah. Karena Rasulullah diomongna yang namanya Alhamdulillah, Subhanallah ringan di lisan, memberatkan di mizan. Sing dimaksud nang kene ki udah mung sekedar ucapan subhanallah 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 gue udah alhamdulillah pamunggari alhamdulillah itu. Sing dimaksud di sini adalah tatkala kita mengucapkan kalimat itu betul-betul mendalami makna yang terkandung jiwa atau perasaan kita dan hati kita yang paling dalam, berusaha untuk menyelami maksud dari kalimat itu. Contoh misal gampangannya keneng jenengan ngucap Subhanallah, kisah kanakan kan artinya Allah Maha Suci. Dikarepen nang jiwane dhewe ya Allah, Engkau Maha Suci. Maka ampunilah dosa-dosaku, sucikanlah aku dari segala kesalahan-kesalahanku. Karena bagi gue, dia Subhanallah, Subhanallah, alon-alon. Nek dhewe kan Subhanallah ora tepake. Subhanallah, 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 Subhanallah ngarah go. Iya betul ya. Nah kan betul jadi berat nang misan jajal eman-eman tahun-tahunan dewek ngamal sing janjane kayak bisa memberatkan di misan. Kita harapkan itu menjadi berat, ternyata besok tidak ada apa-apanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang isi gue mengucap subhanallah karena isi nih. Karena yang dimaksud ucapan di situ adalah ucapan yang mengandung isi. Yang dimaksudkan adalah tatkala kita mengucapkan subhanallah, jiwa dan perasaan hati dalam, hati yang paling terdalam, kita disuruh untuk mengilhami maksud dari kalimat itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang pantas disyukuri, karena sungguhnya semua hal nikmat di dalam hidup tentunya pantas disyukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena alon-alon ya, nek dhewe kan ora. Alhamdulillah, 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 ya gitu. Aku pilih saya jadi berat nang misan jajal. Kan eman-eman kok. Dewek boleh jadi mungkin nanti ucapan subhanallah, alhamdulillah bisa jadi benar-benar nepak. Artinya kalau seandainya ucapan subhanallah, bismillah, subhanallah atau ucapan alhamdulillah itu bisa membekas dalam jiwa. Jika kemudian ada masalah-masalah dunia yang ada pada diri kita, dewek nembe nek ana masalah dunia dan nembe mantan tepak berpantukan di bojone ya nembe subhanallah ning janjane kudu memahami maksud dari kalimat itu. Ning janjane nyumbar padu ya Allah ya janjane asline kita kan gitu kan ya kepriye berat nang misen coba ya sekali-kali memang betul-betul dicermati. Ini adalah amalan yang ringan di lisan tapi berat di mizan. Nah. Lantas kembali ke sini. Li'annal wazna
Karena sesungguhnya yang namanya wazan atau yang namanya timbangan lil jazai, yaitu untuk menentukan kadar balasan. Ditimbang amalannya karena untuk menentukan balasan sesuai dengan kadar amalannya itu. Karena janjinya yang menentukan kadarnya. Wa yanbaghi ayyakuna ba'dal muhasabah. Oleh karena itulah pantas yang namanya mizan setelah manusia itu dihisab. Karena sungguhnya yang namanya hisab itu untuk menentukan jumlah amalan manusia. Nek hisab kan menentukan jumlah amalannya. Sementara kalau seandainya mizan untuk menentukan yaitu seberapa kadar amalan itu biar disesuaikan dengan balasannya. Karena nek mizan menentukan dengan kadar bobot, kemudian amalannya itu disesuaikan dengan balasannya. Nek yaumul hisab dihitung amalan-amalannya, mana amalan yang jelek, mana amalan yang buruk, dan yang lain-lain terkait masalah hisab. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tadi. Oleh karena itulah Allah berfirman dalam ayat tadi, "Wan nadhamu al-mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a." Oleh karena itulah Allah berfirman, maka kami Allah meletakkan mizan timbangan dengan seadil-adilnya pada hari kiamat, agar kalian semuanya masing-masing diri, masing-masing jiwa, tidak ada satupun yang ditolimi sedikit pun. Oleh karena itulah Allah berfirman demikian. Berarti dalam konteks ini yaumul mizan termasuk sesuatu yang kelak bakal terjadi. Dan sekarang